Pemirsa, kembali lagi di Bincang-Bincang bersama tim juara IBL 2024 Pelita Jaya Jakarta bersama saya Filipus Yonaso. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk menanyakan satu hal ke Yesaya Saudale. Yesaya, persaingan dalam tim Pelita Jaya Jakarta seperti apa menurut kamu sebagai pemain muda? Apakah memiliki persaingan yang sangat kompetitif antar pemain gitu? Sangat ya kak, sangat banget karena di sini ada tempat-tempat pemain yang benar-benar semua tuh skillful, nggak ada yang nggak skillful, dan kita seneng ketika kita latihan kita kompetitif dengan satu sama lain gitu Pak. Kita satu kali latihan kita bisa ber-17, itu kan bisa dibagi 3 tim kan, dan itu coaching staff itu benar-benar bagus banget, bisa dibikinin scrimmage gitu antar pemain gitu loh kak. Jadi disitulah kita juga menunjukkan kelas-kelas kita setiap pemain bahwa kita tuh nggak mau kalah satu sama lain. Ketika masuk ke pertandingan, semua udah tahu standarnya tuh kita di atas, bukan yang lagi yang kayak oh di pertandingan baru kita bersaing. Ya ketika bertanding ya itu udah gamenya. Di saat persiapan ya di latihan kayak gitu sih kak. Jadi di Pelita Jaya menurut aku salah satu klub yang isinya pemain-pemain bertalenta semua sih. Tapi kalau dari kacamata seorang Yesaya, bagaimana kemudian bantuan dari sisi manajemen Pelita Jaya Bakri dalam pengembangan karir seorang Yesaya seperti apa? Sangat bagus sampai sekarang pun, sampai detik ini, sampai kita sampai goalnya kita juara juga, dari sisi manajemen, coaching staff, semua yang ada di tim-tim kepelatihan itu benar-benar sangat bagus sekali, sangat baik dan sangat tepat. Itu sih kak, karena sebagai pemain muda kita kan kurang jam terbang ya. Disitulah coaching staff tuh masuk, kalau misalkan kalau kalian kurang jam terbang apa yang bisa kalian tambah sebelum latihan kayak gitu. Biasanya kita kalau aku pribadi as a pemain muda biasanya kita tambahan sebelum latihan biar kita tuh nggak mau kalah sama kakak-kakak senior yang ada di tim kayak gitu sih Kak. Baik, terima kasih Yesaya Saudale. Saya mau ke Captain dulu, Anda Kalapastawa. Ini cukup menarik nih, warna rambut Cap, biru apa ungu? Sebenarnya ungu sih, tapi hairstylistnya kayak dicampurin biru gitu. Jadi kelihatannya kayak biru gitu, biru ungu tapi Biru ini ya. ungu, kalau terang banget mungkin atasnya masih ada ungunya sih harusnya. Di partai final ini, di IBL musim ini, kenapa memilih warna biru, Cap? Sebenarnya kemarin kan waktu BCL aku cat ungu. Terus kesini-sini warnanya udah makin gak jelas kan, udah ke laut waktu itu, udah kacau lah. Terus daripada kalau dipotong pun masih ada sisa, ya diwarnain lagi. Terus saya serahin ke hairstylistnya sih, maunya agak ungu tapi nggak yang ungu kayak kemarin gitu. Terus udah dibikinnya kayak gini. Nah ternyata ya jadi warna hoki malah ya. iya, terus Agassi juga kan dia cat juga kan akhirnya, karena dia dulu bilang gue kayaknya waktu dulu juara tuh cat rambut juga kak. Ya udah cat rambut lah gue bilang gitu. Jadi biar nemenin maksudnya, biar nemenin. Jadi tapi ternyata gitu, iya. temen ya. Jadi mungkin Cap, harapan dan target kedepannya setelah ini seperti apa, Cap? Harapannya pastinya untuk aku pribadi ya sehat-sehat semuanya, untuk satu tim ya sehat-sehat semuanya. Targetnya udah pasti, ini ada Indonesia Cup, masih ada IBL lagi, ada BCL lagi. Targetnya kita pasti mau yang terbaik lah, mau jadi juara di setiap kompetisi yang kita ikutin. Oke, Coach Ahang, target juara. Mempertahankan, banyak orang bilang lebih sulit ketimbang meraih. Seperti apa ke depannya Coach Ahang akan mempersiapkan tim ini? Ya, kita betul mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Nah, makanya kita harus mempersiapkan tim itu mulai dari awal, mulai dari sekarang ini. Mulai kita mesti preparation mereka gimana dari situasi, dari maraton yang kita lalui di season yang lalu. Kita harus kasih mereka istirahat yang cukup supaya mereka bisa mentally fresh dan mereka bisa come back stronger. And then juga dari sisi yang lain kita juga harus bisa melihat kekurangan kita di sisi yang lalu itu apa sih. And then kita mesti rapin ke sana, baik dari segi teknis, non teknis. Di situ kita lihat apa yang kurang nih, ya kan? And then kita mesti tambahin, and then kita juga mesti, itu secara satu tim, tapi secara individu juga kita juga mesti ada sedikit evaluasi dari sana, ya kan? Satu season sudah berjalan, kita kan punya datanya, kita bicara mengenai data, masing-masing pemain punya data. Jadi oke, si A ini apa yang mesti kita
rapikan lagi, si B ini apa yang mesti kita rapikan lagi. Begitu juga dengan peran dan role-nya gitu loh. Apa sih yang kita harapin dari si pemain ini misalkan ya kan, dari segi kita bicara mengenai shooter, pokoknya shooter ya mau tidak mau you open you harus shoot lebih, presentasinya mesti tinggi. And then kita berbicara juga mengenai harapan-harapan untuk pemain-pemain yang lain. Jaga gitu lah. Itu udah mulai mesti dari sekarang mulai harus dirapikan seiring perjalanan ke sana gitu loh. Karena kalau kita fail to prepare, we prepare to fail. Gitu. Jadi kuncinya ada di persiapan dari sekarang ini, apa yang kita mau bikin gitu loh. Baik, terima kasih Coach Aang. Bu Dita, terakhir mungkin harapan dan target tim sendiri untuk Pelita Jaya Jakarta di musim depan seperti apa, Bu? Insya Allah bisa back to back juara. Amin. IBL. Amin. 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 Ya, Amin. terus kita kejar. Dan gitu untuk Indonesian Cup kita juga ingin juga pengen juara, dan untuk BCL Asia semoga kita bisa lebih baik dari tahun lalu. Artinya minimal 5 besar. 15 ya. Kalau bisa juara, Bu ya. Di BCL ya. Amin. Bu, ya. Amin. Sanggup nggak tuh ditanya juara? Sanggup. Sanggup ya. Oke deh. Baik. Kalau begitu terima kasih Bu Dita Terima atas kasih, waktunya, Mas dan Willy. juga ya saya Saudale, Kapten Andakara Prastawa dan Coach Ahang. Terima kasih banyak Coach. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Tahun ini sudah berhasil menjadi juara IBL 2024. Amin. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan tim Pelita Jaya Jakarta yang memang memiliki target cukup tinggi untuk musim depan, di mana mereka diberikan target untuk bisa mempertahankan juara IBL 2025, dan juga minimal mereka harus mampu mempertahankan posisi mereka di peringkat 5 besar untuk turnamen Basketball Champions League Asia 2025. Akhir kata saya Filipus Yanoso pamit undur diri. Salam Sport One.